Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang metode penafsiran Quran. Ini ada saya, ini Amulisa Nadia, dan juga Nanda, dan juga Widya Jadika. Yang pertama, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian metode. Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Dalam Ensiklopedia Indonesia, itu adalah cara untuk melakukan sesuatu atau cara mencapai pengetahuan. Dalam hal ini, cara penting adalah sekitar tafsir Al-Quran dengan kecenderungan yang dimiliki musafir yang bersangkutan. Jadi, metode itu cara untuk mencapai maksud atau tujuan, baik itu ilmu pengetahuan, ilmu agama, ataupun ilmu yang lainnya. Sedangkan tafsir adalah ilmu yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai cara pengucapan lafaz pada Al-Quran disertai makna serta hukum di dalamnya. Jadi yang dimaksud penafsiran Al-Quran adalah suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Quran. Oke, yang selanjutnya adalah bentuk penafsiran Al-Quran. Yang dimaksud dengan bentuk penafsiran di sini adalah macam atau jenis penafsiran. Sepanjang sejarah penafsiran Al-Quran, paling tidak ada dua bentuk penafsiran yang dipakai atau diterapkan oleh ulama, yaitu al-masur atau riwayat dan arai atau pemikiran. Yang pertama adalah bentuk riwayat atau al-masur. Penafsiran yang terbentuk riwayat atau apa yang sering disebut dengan tafsir bil-masur adalah bentuk penafsiran yang paling tua dalam sejarah kehadiran tafsir dalam khazanah intelektual Islam. Tafsir ini sampai sekarang masih terpakai dan dapat dijumpai dalam kitab-kitab tafsir seumpama tafsir Al-Tabari, tafsir Ibn Katsir, dan lain-lain. Yang kedua adalah bentuk pemikiran atau arai. Setelah berakhir masa salaf sekitar abad ke-3 Hijriah dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang, maka lahirlah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan pengikutnya dalam mengembangkan paham mereka. Untuk mencapai maksud itu, mereka mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Ketika inilah berkembangnya bentuk penafsiran arai, tafsir melalui pemikiran atau istihad. Melihat berkembang pesatnya tafsir bi-arai, maka tepat apa yang dikatakan Mana Al-Qatan bahwa tafsir bi-arai mengalahkan perkembangan tafsir bi-al-masur. Kemudian ada metodologi penafsiran Al-Quran, di mana metodologi penafsiran Al-Quran ini ada 4. Yang pertama ada metode ijmali atau global. Metode ini adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan maknanya secara global. Pengertian tersebut menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tetapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Ciri-ciri metode ijmali yaitu seorang mufassir langsung menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Tidak ada ruang bagi mufassir untuk mengemukakan pendapat serupa itu. Itulah sebabnya kitab-kitab tafsir ijmali tidak memberikan penafsiran secara rinci, tetapi ringkas dan umum sehingga padahal yang dibaca tersebut adalah tafsirnya. Namun pada ayat-ayat tertentu diberikan juga penafsiran yang agak luas, tapi tidak sampai pada wilayah tafsir analisis. Yang kedua ada metode tahlili atau analisis. Metode tahlili adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Ciri-ciri metode tahlili ini menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran secara komprehensif dan menyeluruh, baik yang berbentuk al-matsur maupun al-rai. Dalam penafsiran tersebut, Al-Quran ditafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat secara berurutan, serta tidak ketinggalan pula menerangkan asbabun nuzul ayat-ayat yang ditafsirkan. Yang selanjutnya adalah metode muqarin atau komparatif. Pengertian metode muqarin atau komparatif dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah membandingkan teks ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama.
Yang kedua adalah membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Yang terakhir adalah membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Ciri-ciri metode muqarin, perbandingan adalah ciri utama bagi metode komparatif. Di sini letak salah satu perbedaan yang prinsipil antara metode ini dengan metode-metode lain. Hal ini disebabkan karena yang dijadikan bahan dalam perbandingan ayat dengan ayat atau hadis dengan ayat adalah pendapat para ulama tersebut dan bahkan dalam aspek yang ketiga. Oleh sebab itu, jika suatu penafsiran dilakukan tanpa membandingkan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir, maka pola semacam itu tidak dapat disebut sebagai metode muqarin. Ya, yang keempat ada metode maudhu'i atau tematik. Metode maudhu'i ini adalah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun menjadi satu. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti asbab nuzul, kata-kata, kosakata, dan sebagainya. Ciri-ciri metode maudhu'i ini, ciri utamanya adalah menonjolkan tema, judul, atau topik pembahasan. Sehingga tidak salah bila dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal. Jadi mufasir itu mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari Al-Quran itu sendiri ataupun dari yang lain. Kemudian tema-tema tersebut yang sudah dipilih itu dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspek sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Artinya, penafsiran yang diberikan tak boleh jauh dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran, agar tidak terkesan penafsiran tersebut berangkat dari pemikiran atau terkaan belaka atau al-rai al-mat. Nah, di mana orang yang menerangkan makna atau maksud kandungan Al-Quran ini disebut dengan mufasir. Tidak sembarang orang bisa menafsirkan Al-Quran. Dengan kapasitas dan syarat tertentu, seseorang dapat dikatakan sebagai mufasir. Dalam buku ilmu tafsir karya Ustadz Ahmad Sarwa, terdapat beberapa syarat agar seseorang itu bisa menjadi mufasir. Yang pertama, ia harus sehat akidah, tidak boleh menyimpang akidahnya. Kedua, terbebas dari hawa nafsu. Ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Maka sebelum mencari dari penjelasan keterangan lain, yang harus dirujuk pertama kali dalam menafsirkan adalah ayat Al-Quran itu sendiri. Keempat, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Mufasir harus membaca dan memahami semua hadis Nabi secara lengkap. Kelima, merujuk pada perkataan sahabat. Keenam, merujuk pada perkataan tabi'in. Ketujuh, menguasai ilmu bahasa Arab. Kedelapan, menguasai ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir dan juga ulumul Quran. Kesembilan, pemahaman yang mendalam. Nah, itu tadi metode penafsiran Al-Quran yang dibagi dalam 4 cara atau metode. Yang dimana metode tafsir Al-Quran inilah yang merupakan suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Demikianlah masih terakhir. ini dibaca. So. Oke. Setelah presentasi dari kami, kelompok 9, mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempatan itu judul lagu. Rolek. Ulang. Kan nggak diedit, Kak. Lucu ya. soalnya nih ame tag video dewe ribet banget ame ngedit, waktunya tinggal berapa hari. Ribet tau. Ya. Nah, ini ribet. Siap. Demikian. Ulang, sob, ulang. Oke, wes ya. Terakhir. Demikianlah presentasi dari kami, kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan itu judulnya lagu. Salah. Ini gimana ini? Oh. Jangan grogi ya. Oke. Demikianlah presentasi dari kami, kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan itu judul lagu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.